Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Sigit Mahardika. Teman-teman, udah lama kita nggak ketemu ya. Ada sekitar 2 mingguan saya nih nggak bikin konten. Kali ini saya lagi ada di salah satu tempat wisata di area mana? Cijambu, Tanjung Sari, Sumedang. Cijambu. Kalau tadi saya lihat desa Cijambu ya, Desa Cijambu, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang. Oke. Seperti biasa, kali ini saya udah bawa tenda ini. Tenda yang baru saya beli dari Decathlon. Ganti dari tenda saya sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum sempat nonton video saya sebelumnya, bisa diklik di kiri atas ya. Oke, sebelum kita review tenda ini perkenalkan nih kakak saya. Assalamualaikum. Ya, perkenalin dong. Ya, saya dengan Ivan. Insya Allah di sini kita namanya Pesona Taman Puspa. Pesona Taman Puspa ya. Pesona Taman Puspa. Oke, berarti ini kalau tadi dilihat kan wisata edukasi ya. Ya. Wisata edukasi Pesona Taman Puspa. Taman Puspa ya. Boleh coba sedikit dijelasin. Oke. Kira-kira ada apa aja di sini? Baik. Jadi kita insya Allah rencananya akan membuka wahana untuk edukasi, ya, untuk edukasi anak. Di antaranya ada Flora, Flora yang dari Jawa Barat. Insya Allah kita akan siapkan di sini. Kemudian juga ada beberapa fasilitas wahana yang kita siapkan juga. Ada yang untuk uji adrenalin juga di Jembatan Gantung. Siap. Kemudian ada trek kereta juga di ketinggian. Nanti di sebelah sana itu. Kemudian ada wahana mainan anak-anak dan juga ada sarana papalidan itu untuk apa namanya yang untuk di sini ya. Kemudian di area belakang kita ini ada namanya camping ground. Wah, akan kita siapkan di sana. Dia. Itu camping ground di sana, insya Allah kita cover dan bentuknya memang berbeda. Lahannya, landscape-nya juga berbeda dengan camping-camping biasanya. Oke. Itu dia ya. Sekilas tentang tempat ini ada banyak wahana ya. Banyak wahana. Banyak wahana buat anak kecil dewasa. Anak kecil, dewasa, untuk fasilitas meeting juga kita ada. Wah, siap. Fasilitas meeting ada di depan, ada function room-nya. Kemudian di depan function room itu ada pendopo, ya, ada pendopo bisa untuk memandang keindahan alam yang sudah disediakan oleh Allah. Kemudian di sana juga kita akan menyiapkan coffee corner khusus untuk penikmat kopi. Jadi bisa sambil camping karena di sini produksi kopinya bagus banget. Bagus banget. Ya. Adem. Cuaca di sini itu siang hari itu berkisar antara 24 derajat sampai 26 derajat. Di siang hari? Ya, di siang hari. Apalagi di malam hari berkisar 10 derajat sampai 17 derajat. 10 sampai 17. Mangga dicoba. Kurang gimana coba. Jadi buat yang mau camping, memang kalau area Jawa Barat ya. Terutama di Bandung Timur juara sih memang. Suhunya malam itu kalau yang seneng camping sampai menggigil ya, ini bisa salah satu recommended tempat yang recommended ya. Betul. Oke. Ada lagi yang kira-kira juaranya di sini? Kita menyiapkan juga restoran, coffee shop yang memang kita akan mengangkat makanan-makanan lokal. Oke, contohnya kayak apa? Misalnya? Contohnya apa? Jengkol mah ada ya? Jengkol. Kulub-kuluban. Rebus-rebusan ya. Ubi rebus, singkong rebus, macam-macam lah ya. Betul. Pete rebus. Pete rebus bisa. Pete bakar. Oke, kemudian juga di kita disiapin juga satu toko yang khusus menyiapkan keperluan-keperluan yang selama ini jarang dia ada di kawasan objek wisata. Itu istilahnya mungkin minimarket ya. Oke. Nih sedang kita bangun juga. Oh ya, di belakang. Nanti videonya khusus lah ya. Siap. Maksudnya kita sekilas saja proses pembangunan di sini. Boleh kan? Boleh. Proses pembangunan di sini. Karena kan ini belum official buka ya. Ya. Itu. Nah, tadi menarik juga tuh minimarket. Apalagi kalau camping keluarga nih ya. Jadi buat teman-teman yang biasa nonton. Betul. Itu camping kan camping keluarga. Ya. Bukan camping pramuka. Jadi membantu banget tuh. Sangat membantu kita siapkan. Camping tapi ada toko deket kan enak banget. Iya banget. Terus mungkin sebelum ke tenda ya, kapan buka kira-kira? Kita rencana buka itu 3 Desember. 3 Desember tuh, catat. 3 Desember 2020 ya? Betul. 3 Desember berarti seperti itu. Ya. Siap, Ivan. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah dibolehin buka tenda di sini. Siap. Sekali lagi mudah-mudahan sukses. Amin. Wisata edukasi Pesona Taman Puspa. Pesona Taman Puspa. Oke. Kita mulai buka tenda. Oke, kalau tadi sempat sekilas tentang tempatnya.
sekarang kita mulai bongkar tendanya. Jadi ini seperti biasa, saya pakai tenda Arpenas, tapi ini pertama kalinya saya pakai tenda Arpenas base L fresh. Nih, L ini ukuran ya. L ukurannya 3 meter kali 3 meter kira-kira. Jadi ya seperti apa? Seperti living room seperti itu. Nah, kita lihat dalamnya. Oh, sebelum ke dalam, ini dimensi packing ya, dimensi packing. Jadi panjang ini kira-kira ini berapa senti? 60 sentian ya mungkin ya. 60-70 sentian lah. Kemudian lebarnya ini sekitar 30 cm. Jadi untuk teman-teman yang pakai mobil 3 baris, ini agak mepet sih sebetulnya. Jadi tadi saya naruh di bagasi seperti ini, miring. Nah, karena ini lebih tipis ya, gitu. Kemudian mobil saya Terios, dia memakan sekitar 75% bagasi. Jadi agak makan tempat sebetulnya. Itu ya. Dari segi packing. Oke, kita lihat ke dalam. Oh ya, sebelum ke dalam ini ada compression strap. Compression strap, ya tentunya sangat membantu karena apa namanya, tendanya besar, ukurannya bulky gitu ya. Jadi compression strap ini sangat membantu untuk mengompres dimensi tenda gitu. Jadi kebayang kalau misalnya nggak ada ini ya, dia akan nambah dimensinya, nambah lebih bulky. Kira-kira gitu. Kita lihat ke dalam. Zippernya hanya satu, ya ini warnanya saya suka nih. Zippernya hanya satu. Kemudian di dalam sebetulnya agak tumben ya, tenda Quechua ini. Apa namanya? Petunjuknya sangat minim. Biasanya dia lembarnya A2 gitu ya. Ini sangat minim. Di bagian depan ini ada cara pemasangan. Di baliknya ada cara membongkar dan melipat tendanya. Oke, nggak lama-lama kita langsung dirikan tendanya. Oke, ini tendanya sudah berdiri. Ini saya jadikan bagian depan. Kenapa? Karena di sini ada pintu akses yang paling kecil. Ya boleh dibilang ini pintu, karena yang di kanan kiri ini sangat besar. Gitu. Oke, kita ke pintu. Pintu ini dilapis ke bagian terpal ya. Ini kalau dilihat bagian terpal, tujuannya pasti untuk mencegah air masuk. Kemudian pintu ini sendiri aksesnya kira-kira 80 cm ya, cukup untuk satu orang, leluasa untuk satu orang atau 2 orang. Kemudian dia terdiri dari 2 material. Nih, dia ada satu material yang mesh, ini terdiri dipasang di luar, dan di bagian dalam ini ada yang solid ya. Kita masuk ke dalam. Nah, pintu ini terdiri dari 2 material. Material mesh dipasang di luar, dan di bagian dalam kita bisa lipat seperti ini bagian solidnya, atau kita pasang saat mungkin kita tidak ingin ada orang lain melihat kita di dalam. Jadi kita pasang seperti ini. Seperti ini ya. Ini yang pintu. Kemudian di sebelah ini ada visibility tambahan berupa jendela yang juga meshnya di luar, bagian solid di dalam. Nah, ini saya lipat seperti ini. Bagusnya si Decathlon nih, dia menyisakan zipper tidak mentok sampai bawah, tapi dia sisakan sekitar 10 cm. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyimpan limpatan material solid ke dalam. Nah,
tapi ini ada satu kekhawatiran bagi saya, yaitu penempatan material mesh di luar. Ini saya jadi teringat sama tenda Channel Duk FX890 atau tenda gajah, juga seperti ini. Jadi pintu kanan kirinya itu persis seperti ini, meshnya di luar, bagian solid di dalam. Kelemahannya adalah saat hujan ini air akan tertahan oleh bagian mesh. Memang ada bagian solid yang anti air, karena kalau saya lihat di sini materialnya sudah dikasih coating poliuretan. Cuman kalau kita lihat, coba mendekat, air akan sangat mungkin untuk merembus melalui jahitan-jahitan yang ada di bawah sini gitu. Jadi ya mudah-mudahan tenda ini nggak begitu ya, mudah-mudahan aja. Tapi kalau misalnya ternyata hujan, dan kebetulan ini juga baru saya buka, belum pernah sama sekali saya tes hujan, saya nggak tahu kalau hujan rembes apa enggak. Ya kalau rembes artinya kita harus antisipasi menggunakan flysheet tambahan di luar seperti itu. Oke, itu bagian depan. Kita pindah ke kiri dan kanan. Jadi kiri dan kanan ini menggunakan struktur yang sama persis ya, dua material. Nah, bedanya dengan pintu tadi, bagian meshnya ini ada di dalam. Ini bagian meshnya di dalam, sementara bagian solidnya itu saya ikat keluar ya. Cuman sayang hari ini saya nggak bawa flysheet pole, jadi nggak saya pasang menggunakan flysheet, jadi cuma diikat, dan hasilnya sih kurang bagus ya. Jadi agak bukan agak sih, kendor gitu ya. Nah, ini juga akses dan visibility yang luar biasa untuk tenda ini. Nah, bagian mesh ini juga bisa dibuka ya. Jadi tidak sekedar mesh tapi permanen, tapi ini betul-betul bisa dibuka. Pojokan sini saya pikir adalah storage ya, tapi bukan. Ini adalah untuk menyimpan mesh. Nah, seperti itu. Oke, pun yang sebelah kanan ini juga bisa dibuka. Sini. Oke, satu lagi bagian belakang. Kita lihat di belakang ada apa. Di belakang ada jendela lagi, mesh lagi. Kita buka. Dan kita bisa gulung seperti jendela. Oke, jadi tenda ini kesimpulannya, kalau saya di dalam tenda, ini adalah tenda dengan visibility dan akses yang luar biasa. Karena dari depan itu ada akses pintu, ada visibility dari pintu dan jendela. Samping kanan dan kiri itu ada akses dan visibility yang sangat besar, luar biasa. Dan di bagian belakang ini kita mendapat tenda yang juga dengan dimensi yang sangat besar. Itu dari dalam. Kita ke bagian luar. Nah, kita lihat bagian luarnya. Jadi itu bagian depan, bagian samping juga ini terdapat akses yang luar biasa, sangat besar. Bagian sana juga ada aksesnya. Dan ini bagian solidnya ini bisa digulung seperti ini atau dibikin vestibul ya, dipasang menggunakan tiang. Kita ke belakang. Nah, ini malah mereknya atau brandnya malah ada di belakang, tulisan logo dan tulisan casual seperti itu. Oke. Sementara di bagian atas ini ada ventilasi ya, seperti biasa, khas tenda casual. Jadi di atas itu ada ventilasi dan di bagian dalamnya itu ada kain mesh seperti ini. Untuk gailannya seperti biasa, si tenda Arpenas ini dia sudah diikat dari sananya, dari pabriknya dari ikat. Ini menggunakan warna orange terang untuk menandakan lipatan ini, tekukan si tiangnya.
Ini tiangnya menggunakan fiber ukuran kayaknya 10 mili ya, 10 mili. Jadi dia hanya terdapat 2 tiang yang dipasangkan silang begini, dan terdapat bengkokan-bengkokan atau bendingan sambungan tiang di pojok kanan kiri atasnya, seperti itu. Oke, ada yang kelewat di dalam. Satu, flooring. Seperti biasa, Quechua menggunakan flooring terpal ya, karena ini tenda besar dan tidak perlu bobot yang ringan, jadi cukup pakai terpal. Tapi saya di sini menggunakan terpal tambahan gitu. Kemudian kalau ngomong headroom, ini tingginya 2 meter sih, pasti lebih ya. 2 meter pasti lebih, karena kita bisa leluasa sholat di dalam ini sih. Sholat raweh aja kayaknya bisa sekeluarga. Gitu ya. Nah, ini mes yang tadi ada satu, coba dari situ udah ke atas. Ada satu gantungan lampu yang aksesnya lumayan tinggi nih. Saya juga agak lumayan jinjit nih masang lampu. Oke teman-teman, sampai di sini review tenda Arpenas Base L Fresh, ukuran 3x3 meter. Saya nggak tahu ukuran S, M, atau XL ukuran berapa. Yang jelas ini ukuran 3x3 meter dan dikategorikan sebagai ukuran L. Kalau boleh saya rating, ya 9,5 lah dari 10 ya, karena ini sangat cocok buat keluarga saya yang berlima, kadang juga bawa ibu, dan tidak disekat dengan sekat-sekat apapun gitu ya. Jadi kita bisa benar-benar ngumpul, tumplek di sini, enak aja gitu ya. Gitu. Kelebihannya tadi udah saya jelasin, akses dan visibility yang sangat luar biasa. Betul-betul semua sisi itu full option ya, kalau boleh saya bilang. Pintu kanan kiri ini mau dipasang vestibul bisa, mau digulung bisa, mau dipasang hanya mesnya juga bisa, dipasang total solid juga bisa gitu ya. Jadi sangat full option. Itu yang saya suka. Yang kurang itu tadi aja sih, masalah mesh aja. Ya, mudah-mudahan video ini memberi manfaat, memberi informasi buat teman-teman semua. Bagi yang suka dengan video ini, silakan klik tombol ke atas. Jangan lupa subscribe. Dan kalau ada pertanyaan atau ada saran-saran buat saya, boleh silakan drop komen di bawah. Sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.